pagi Bu Irma. Pagi Bu Dita. Ibu Irma sedang sibuk nggak? Oh tidak, saya lagi duduk sampai jam. Kalau Ibu tidak sibuk, saya ingin minta waktu Ibu sebentar, bisa? Bisa. Saya ingin diskusi Bu mengenai pembelajaran, bagaimana pembelajaran di kelas itu jadi lebih bermakna dan siswa menjadi aktif di kelas. Berarti Ibu ingin pembelajaran itu lebih bermakna ya? Iya. Dari pelajaran yang Ibu ajar seni budaya itu, tujuan dari pembelajaran yang ingin mencapai itu seperti apa? Tujuan pembelajaran di kelas itu yang pertama itu siswa jadi tahu pengertian dari seni tari itu apa. Lalu yang kedua jadi tahu fungsi dari seni tari serta makna dari sebuah tarian. Itu yang Jadi Ibu ingin mencapai tujuan itu makna dari sebuah tarian. Dari makna sebuah tarian itu berarti Ibu ingin melakukan suatu media atau strategi agar pencapaian tujuan itu bisa tercapai pada siswa. Media yang apa yang Ibu? Nah, ini masalah media saya belum menggunakan apa sih. Cuma untuk metode atau model pembelajaran saya masih pakai PBL, problem based learning. Berarti media semua. Ya, Berarti itu media yang ingin Ibu gunakan. Kapan Ibu ada jam bisa jadi saya bisa melihat atau untuk jam besok Ibu bisa. Saya ada di jam 12, jam 8 sampai jam 9.20. Ibu bisa hadir di kelas saya. Oh ya, mumpung besok saya kosong, saya bisa hadir di kelas itu Ya. jam 1. Di kelas berapa itu Bu? Itu ada di TKL Bu, di ruang 1. Oh TKL, berarti TKL 1 ya? Ya, betul. Besok saya kasih Bu. Baik. Terima kasih Ibu ya, terima kasih sudah membantu saya. Mudah-mudahan ketika Ibu sudah bisa observasi saya bagaimana, kita bisa menemukan bagaimana sebuah pembelajaran yang baik. Terima kasih Bu Dita. Ya, Semangat Bu Dita untuk besok. Maaf Bu Dita ya, saya lagi ada kegiatan. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya pamit dulu. Tadi kan bilang tentang pembelajaran seni budaya. Berarti area pengembangan yang Ibu Dita ingin capai bagaimana? Pengembangan yang ingin saya capai itu bagaimana anak-anak menjadi aktif dalam berkelompok. Jadi tidak hanya 1-2 anak yang bekerja, tetapi mereka bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Itu yang ingin saya capai. Berdiri. Aturan penjali umat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Semka Bisa, Semka hebat, Semki jaya, Semki mantap, 10 dengan 1. Pangkawan Jaya Prabu. Hari ini ada siapa dia? Ya, Siapa aja ya? ya, Ya. Hari ada. ya, Nama ada. Enggak. Berarti hari ini ada 2 anak yang tidak hadir. Siang-siang begini kalian capek nggak? Lanjut nggak? Seharusnya karena tadi kalian sedang istirahat, kalian tidak ada yang menunjuk lagi. Ya, kalau kalian sudah siap belajar, oke, kita akan mulai belajar mengenai seni tari. Seni tari yang sudah kalian ketahui adalah apa ya? Sebelum menjelaskan, tari tradisional. Apa yang lagi berkaitan dengan seni tari? Kata lihat. Oke, apa lagi? Sana. Sana. musik, Oh, peti. Apa lagi? Gamelan. Musik. Oke. Berarti kalian sudah tahu nih sebelum menjelaskan pengertian seni tari, kalian sudah tahu apa saja hal-hal yang berkaitan dengan seni tari atau sebuah tarian. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai pengertian tari. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tari itu berkaitan dengan beberapa hal yang sudah kami sebutkan tadi. Tari biasanya memiliki ciri
Tahan banget lebih jauh. Pak, tari itu adalah sebuah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan ke dalam beragam jenis kata harmonis yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai fungsi tari. Nah, ada 3 buah fungsi dalam sebuah tari. Ketiga buah fungsi ini tidak semuanya terkandung dalam sebuah tarian. Bisa saja sebuah tari itu mengandung 1 buah fungsi ataupun 2. Nah, sekarang kita ingin tahu sebelum menjelaskan, ada nggak yang bisa menjelaskan bagaimana kok bisa tari itu bisa berfungsi sebagai media upacara? Karena bisa masuk ke dalam sarana upacara. Ya, bisa sekali. Karena tari itu bisa menjadi sarana sebuah upacara adat. Contoh tariannya apa ya, Pak? Baris, betul. Apa lagi? Jam dewa. Jam, betul sekali. Nah, gimana sih kita bisa melihat sebuah tarian yang bisa menjadi sarana upacara? Ya, betul sekali di pura. Ya, di tempat-tempat suci kita dapat temukan tarian sebagai sarana upacara. Lanjut, kalau fungsi hiburan, artinya tari. Baik Bu Tita, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana pasca observasi ini tujuannya untuk merefleksi hasil pembelajaran yang Ibu Tita lakukan di kelas kemarin, dan sudah saya mendapatkan beberapa catatan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu Tita lakukan. Baik Bu Tita, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Tita? Perasaan saya sangat senang, Ibu, sangat puas karena anak-anak terlihat lebih aktif dari pembelajaran saya sebelumnya. Ya, baik. Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran kemarin yang Bu Tita lakukan, apakah ada rencana sebelumnya? Rencana. Ya, perencanaan Ibu atau sebelumnya bagaimana? Oh iya, ada rencana yang saya siapkan untuk pembelajaran ketika pembelajaran yang waktu ini. Ya Bu, cerita sedikit untuk rencana pengembangan yang Ibu Tita lakukan itu yang seperti apa ya kemarin? Yang bisa. Untuk pembelajarannya waktu ini, saya ingin melihat bagaimana atau mengaktifkan kembali pembelajaran itu dengan cara aktifnya siswa dalam berdiskusi ketika saya mengajar. Dari yang Ibu Tita kemarin pada saat pembelajaran terkait dengan area pengembangan yang Bu Tita lakukan, menurut Bu Tita sejauh mana area pengembangan yang Bu Tita lakukan, apa sudah berhasil dilakukan di kelas atau Sejauh yang saya lihat, area pengembangan keaktifan siswa itu sepertinya sudah berhasil, Ibu, tapi kurang maksimal ya. Jadi anak-anak itu sudah mau mulai mengangkat tangan ketika saya bertanya. Namun ketika berdiskusi itu hanya beberapa anak yang mau aktif berperan dalam diskusinya. Itu sih yang saya lihat. Jadi saya sepertinya memang perlu meningkatkan area diskusinya. Ya, kemarin juga saya melihat seperti itu ya Bu Tita, keaktifan siswa dalam mengangkat tangan. Nah, menurut Bu Tita, apa sih yang kurang atau mungkin ada kendala dalam mengajar Bu Tita yang hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Ketika pembelajaran itu saya lihat anak-anak memang aktif ya ketika angkat tangan kan Ibu. Ya. Ketika mereka belajar, saya tanya satu pertanyaan, mereka mau angkat tangan. Tapi ketika mereka sudah di area diskusi, nah di sana saya lihat anak-anak tidak semuanya aktif mau berdiskusi. Sepertinya ada beberapa anak yang masih sibuk sendiri, sementara mungkin 1-2 anak mau berdiskusi, sementara 3 anak misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 orang, 3 anak ini sibuk sendiri ya. Entah itu mereka ngobrol, entah itu mereka mungkin melihat HP-nya, itu yang masih menjadi kendala dalam pembelajaran saya. Baik. Berarti itu kendala yang Ibu Tita. Kira-kira penyebab siswa kurang aktif itu seperti apa ya Bu? Sepertinya mereka kurang berkonsentrasi atau kurang terfokus dalam pembelajaran karena mereka masih bawa HP itu Bu. Jadi mungkin beberapa anak itu saya perlu berikan sedikit ketegasan agar handphone mereka itu ditaruh, ataukah mungkin sebelum pembelajaran handphone saya ajak untuk
bersama agar kita itu fokus dalam pembelajaran. Selain itu juga saya juga merefleksikan diri. Kemarin saya pernah menambahkan media media yang inovatif yang mungkin bisa saya tambahkan dengan PowerPoint ataupun mungkin media pembelajaran yang berbasis permainan gitu sih. Kemarin saya juga lihat seperti itu Bu Dita. Berarti dalam pembelajaran tadi berkelompok kemarin yang Ibu Dita lakukan, kendala yang Ibu Dita hadapi, kira-kira solusinya apa yang Ibu Dita dari masalah tersebut? Dari masalah itu saya berpikir dari awal saya harus sudah mempersiapkan diri dalam kesiapan siswa dalam belajar. Di sana mungkin saya akan mengajak siswa untuk lebih terfokus lagi dalam pembelajaran, terutama dalam penggunaan handphone. Akan saya mungkin kumpulkan dulu handphone anak-anak. Lalu setelah mereka dalam diskusi kelompok itu saya akan minta anak-anak itu untuk lebih aktif bersama berdiskusi. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang aktif berdiskusi, tapi setiap anak bisa bersama-sama lah berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang saya berikan ketika di kelas tadi. Baik Bu Dita, dari apa yang Bu Dita tentang kendala dan apa yang Bu Dita lakukan di kelas sudah cukup baik dan luar biasa. Jadi Bu Dita itu karena Bu Dita merencanakan kalau sebelum berkelompok itu merencanakan apa? Kelas apa bagaimana? Apa menurut pengalaman? Kalau misalnya berkelompok, saya lebih suka anak-anak itu mencari sendiri-sendiri. Dalam artian, kalau mereka itu saya yang menentukan kelompoknya, jatuhnya mereka itu tidak senang mungkin dengan satu kelompok yang saya tentukan. Jadi kalau mereka itu saya berikan kebebasan mencari kelompok, jadi mereka itu bisa mencari teman yang mereka menurut mereka itu cocok diajak diskusi. Tapi ketika mereka berdiskusi nanti, saya akan lebih ketat dalam menjaga mereka agar mereka mau berkolaborasi dalam berdiskusi. Baik Bu, berarti dalam berdiskusi kelompok cari teman dekat atau teman yang sebangku. Nah, dari yang Ibu Dita lakukan di sini mempunyai perencanaan yang matang. Nah, dari kegiatan percakapan tadi itu, Bu Dita apa yang Bu Dita lakukan dalam kegiatan tersebut setelah melakukan diskusi kelompok? Apa yang Tentu saya ingin mengajak anak-anak itu agar lebih aktif lagi dalam belajar. Tidak hanya dalam berdiskusi, setelah itu mereka akan saya ajak merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan dalam pembelajaran. Baik Bu, terima kasih Bu Dita atas coaching kemarin itu sudah sangat luar biasa dan sangat bagus. Untuk kedepannya untuk melakukan suatu diskusi atau pembelajaran yang lebih baik itu kapan Ibu Dita akan melakukannya? Sekarang kan sudah di akhir semester Bu ya, Ya. jadi kemungkinan saya akan lakukan di awal semester depan. Iya. Nanti saya tunggu apa yang Ibu Dita lakukan untuk yang kedepannya secara relasi apa yang Ibu ceritakan tadi. Terima kasih Bu Dita. Iya, terima kasih kembali Bu. Selamat siang Ibu Irma dan Ibu Dita. Selamat siang, Ibu. Terima kasih hari ini kita bisa bertemu dan saya bisa melihat dengan langsung percakapan coaching yang sudah Ibu Irma lakukan bersama rekan sejawat Ibu di sekolah ini. Nah, seperti untuk menyelesaikan tugas di modul 2 bahwa Ibu mesti melakukan kegiatan observasi rekan sejawat yang sedang melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu juga sebelum melakukan observasi di kelas, Ibu mesti melakukan coaching untuk melakukan coaching bersama rekan sejawat, kemudian mempraktikkan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan oleh rekan sejawat. Kemudian Ibu melakukan observasi. Nah, kemudian sekarang tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching yaitu pra-observasi, dan dari pengamatan saya Ibu sudah bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik. Seperti Ibu sudah saya lihat Ibu sudah bisa mendengarkan dengan aktif, dengan melihat rekan dengan memberikan perhatian penuh gitu,
kemudian Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot untuk rekan sejawat untuk bisa menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu, sesuai dengan alur pertanyaan dari Ibu. Secara garis besar Ibu sudah mampu melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching dengan menggunakan alur cerita ini tadi siang ya. Saya juga lihat Ibu sudah menyampaikan tujuannya dan menyimpulkan. Nah, kemudian kedepannya dari perencanaan hasil percakapan coaching Ibu Irma dan Ibu kita tadi kemudian bisa diterapkan solusi yang tadi disampaikan dari hambatan-hambatan yang tadi sempat saya dengar untuk pembelajaran berikutnya Ibu kita nih. Nah, nanti mungkin bisa diterapkan solusi yang sudah disampaikan tadi untuk perbaikan pembelajaran Ibu ke depannya gitu. Nah, karena sesuai dengan prinsip coaching ini adalah bagaimana nanti Ibu selaku rekan sejawat yang di coaching oleh Ibu Irma bisa menyampaikan solusi dari permasalahan dalam pembelajaran Ibu, kemudian Ibu menyampaikan solusi dan Ibu nanti yang melaksanakannya di kelas. Nah, secara garis besar kegiatan coaching ini sudah sangat bagus sekali. Ya, dari saya cukup begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.